Diduga akibat cekcok dengan istri, seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kini telah dibawa ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rumahnya Kesi kebakaran. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu perselisihan suami istri pemilik rumah yang berujung pada suami membakar barang dalam rumah yang kemudian membesar. Tidak ada korban dalam kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dan 60 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Istri ini ribut. Nah, nggak tahu permasalahannya apa. Nah, si istri ini dapat informasi pergilah ke rumah kakaknya. Nah, si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya. Pokoknya katanya dia bakar-bakar tuh, sprei dibakar. Nah, dibakar mau dipadamin sama anaknya nih, si Ega nggak boleh. Kita beralih ke berita dalam negeri, saudara. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penemuan jenazah mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan sang istri di rumah kediamannya di Denpasar, Bali. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi menyatakan masih melakukan penyelidikan kasus kematian mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan sang istri yang ditemukan di rumahnya pada Kamis lalu. Polisi menyatakan telah melakukan olah TKP dengan menurunkan tim Inavis dan memasang garis polisi di rumah korban. Pada rilisnya, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Johnson Avitus Panjaitan menyatakan untuk penyebab pasti kematian kedua almarhum saat ini masih proses penyelidikan Polresta Denpasar. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memberikan polis lain di rumah almarhum. Tim Laboratorium Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Murah Denpasar masih menyelidiki penyebab kematian mantan Bupati Jembrana periode 1980 hingga 1990, Ida Bagus Ardana dan istrinya yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya Kamis kemarin. Dokter forensik memperkirakan korban meninggal dunia pada rentang 72 hingga 96 jam sebelum jenazah sampai di rumah sakit atau sekitar 3 hari lalu. Diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Otopsi nanti kita akan coba untuk temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meskipun saya sudah jelaskan kepada keluarga, kemungkinan besar hasilnya tidak akan bisa memuaskan harapan daripada keluarga dan masyarakat karena kondisi jenazah sudah membusuk. Dari kesaksian tetangga, korban terakhir terlihat beraktivitas di depan rumah pada minggu lalu. Korban juga kerap menyapa tetangga sekitar dan dikenal sebagai pribadi yang ramah. Saya cuma lihat nyapu setiap pagi itu aja, nggak pernah lihat full. Itu terakhir kapan Bu lihat? Aduh, udah kapan ya? Seminggu lalu kalau nggak salah. Pas ketemu, kalau nggak ya nggak kelihatan. Kalau disapa gimana? Hah? Kalau disapa bapaknya berarti? Iya aja. Gitu. Halo aja. Saat ini pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kematian Ida Bagus Ardana dan sang istri. Dan nantinya proses pemakaman akan dilakukan upacara ngaben di Buleleng. Masih belum tahu apa yang terjadi di Denpasar dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa sekarang ini jenazah keduanya sedang dalam proses forensik oleh aparat kepolisian. Baru kita tahu apakah akan dipelebon di Singaraja atau diprosesi lewat nepiwas dan makin sandi geni atau kremasi di Denpasar saja. Jenazah Ida Bagus Ardana dan sang istri ditemukan oleh Kepala Lingkungan Karya Dharma setelah mendapatkan informasi dari tetangga yang beberapa hari tak melihat korban. Setelah melakukan pengecekan ke rumah korban, Kepala Lingkungan menemukan keduanya telah meninggal dunia.
Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kronologi kasus tewasnya mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan sang istri, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang ada Kepala Lingkungan Banjar Karya Dharma, Putu Gede Igar Bramandita. Selamat petang, Pak Bramandita, selamat sore. Selamat sore, Bu Cindy. Pak Bram, kalau dari yang Anda ketahui, kronologi ataupun juga laporan awal soal penemuan jenazah mantan Bupati dan istrinya seperti apa, Pak? Awalnya itu saya ditelepon sama tetangga beliau. Nah, dari telepon itu yang ke TKP, dari TKP itu yang bertemu menantunya dan saya itu langsung menelpon petugas seperti Babinsa, Babin Kamtipmas dan pecalang yang ada di lingkungan Kadarma. Oke, dan saat itu ketika mendapatkan laporan dari menantu yang dilakukan oleh Pak Bram dan juga menantu seperti apa? Langsung telepon polisi atau mengecek dulu ke dalam? Ya, kita langsung menelpon petugas seperti Babinsa, Babin Kamtipnas dan pecalang desa yang ada di lingkungan Kadarma. Oke, tapi kalau yang Pak Bram tahu juga keseharian dari kedua korban seperti apa, Pak, di lingkungan? Kalau saya tahunya Pak Ardana ini memang benar ramah dia. Kalau disapa itu. Cuman akhir-akhir ini memang saya tidak pernah melihat beliau untuk beraktivitas dengan posisi tidak selalu melewati rumah beliau. Kalau Pak Bram sendiri atau mungkin informasi dari warga sekitar terakhir terlihat kapan, Pak? Dari pengetahuan tetangga, hari Sabtu itu beliau masih nyapu biasa seperti biasanya lah, seperti keseharian biasa. Nah itu dah tidak pernah kelihatan selama dari 3 hari Selasa lah. Oke, hari Selasa. Kalau yang Pak Bram tahu, tapi kondisi kesehatan dari keduanya seperti apa, Pak? Itu juga saya juga kurang tahu untuk masalah kesehatan itu karena tidak terlalu sering berinteraksi dengan beliau. Kalau dari keluarga, mungkin ketika bertemu juga menantu sempat menyebut soal kondisi kesehatan kedua korban? Kebetulan saya itu juga tidak sama sekali kenal dengan anak beliau, karena anak beliau kan sudah menikah. Tapi artinya kedua korban tinggal memang hanya berdua di rumah itu ya, Pak? Ya, tinggal dia korban berdua saja dengan suami istri saja. Oke, terakhir ketemu Selasa. Kalau Anda melihat mungkin ada kejanggalan atau ada yang berbeda dari lingkungan rumah dari korban, Pak? Dari laporan tetangga itu hari Selasa itu, dari hari Selasa itu beliau sudah tidak terlihat. Itu kecurigaan tetangga awalnya. Baru hari Kamis itu yang ditelepon sama tetangga, izin dari menantunya, makanya yang langsung ke TKP. Oke, baik. Pak Bram, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Semoga sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Informasi selanjutnya, Saudara, pertandingan sepak bola antar kampung memperingati HUT kemerdekaan Indonesia di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. 2 kubu supporter bentrok dan menyebabkan 1 orang mengalami luka akibat senjata tajam. Dua kubu supporter masuk ke lapangan dan saling serang usai pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Cibarekbek, Cibeber, Cianjur. Bentrokan dipicu kekecewaan salah satu supporter yang tak terima klub bolanya jagoannya kalah. Sempat dilerai polisi, namun pertikaian terus berlanjut. Bentrokan berhenti usai salah satu warga terluka. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Polisi menangkap 1 orang beserta sebilah golok yang digunakan untuk melukai korban. Kami baru bisa mengamankan yang jelas 1 orang yang diduga pelaku penganiayaan. Karena kami amankan alat bukti yang ada, itu keterangan saksi-saksi sudah kami pun, kemudian barang bukti diantaranya 1 golok, dan tentunya kita juga koordinasi dengan pihak kesehatan untuk segera meminta hasil visum. Berita pilihan lain, Saudara, pemilik kios ditembak perampok.
Pura-pura mau tarik uang tunai 10 juta rupiah, dua pria lakukan aksi perampokan bersenjata di salah satu kios agen bank atau ATM Mini. Tak mendapatkan uang diminta, pelaku tembak penjaga kios hingga terluka di bagian tangan. Aksi dua orang pria berupaya melakukan perampokan di kios agen bank atau ATM Mini di Asahan, Sumatera Utara 8 Agustus terekam kamera CCTV. Dalam video tersebut tampak dua orang pria menjalankan peran berbeda. Satu orang turun dari motor dan menghampiri penjaga kios. Satu orang lainnya berjaga di depan kios. Awalnya pelaku berpura-pura hendak menarik uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Namun tiba-tiba pelaku mengancam korban dengan mengeluarkan senjata dari tas. Uang tak kunjung disediakan, pelaku lantas menembak korban dan keduanya langsung kabur tanpa membawa apapun. Dia dua orang, baru sampai toko dia langsung mau tarik tunai 10 juta. Baru mengeluarkan mesin ATM, baru saya pegang, baru saya keluarkan di atas styling itulah dia. Langsung mengeluarkan pistol, nodong saya dari tas dia di dalam. Saya sempat menghindar, nggak diam. Pas mau keluar dari toko ini, langsung ditembak dan dia pergi. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi berhasil mengamankan 1 butir peluru yang digunakan pelaku menembak korban. Hasil cek TKP kita menemukan ini ada minis. Jadi kita duga itu bukan dari senjata api, namun kami belum dapat memastikan jenis senjata yang digunakan. Jadi untuk penanganan selanjutnya kami masih proses penyelidikan dan berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam upaya pencarian dua orang pelaku, selain melakukan olah TKP, polisi sudah memeriksa korban dan sejumlah saksi. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, polisi menyelidiki temuan riwayat pembelian racun yang diduga sianida dalam kasus temuan 2 kerangka manusia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembelian racun diduga sianida ini dipesan salah satu korban pada tahun 2018. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polres Cimahi mendapati fakta adanya riwayat pembelian racun diduga sianida dalam kasus temuan 2 kerangka manusia di Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan fakta adanya pembelian racun diduga sianida dilakukan oleh anak dari pemilik rumah melalui ponselnya pada tahun 2018. Riwayat pembelian yang kita duga sianida itu tetap kita menunggu hasil dari tim forensik. Jangan sampai dia beli tapi ternyata tidak ada dalam kandungan, kita bisa menyimpulkannya salah. Ya, jadi kami mohon waktu nanti secara komprehensif dari segi forensik, ya, dari segi psikologi forensik, kemudian dari segi lapor. Nanti apabila kita sudah menemukan hasilnya, nanti kita akan disimpulkan nanti dari masing-masing ahli, baik itu forensik maupun psikologi forensik, untuk menyampaikan analisa terkait proses penyidikan yang lain.